Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-murid pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Tema renungan kita hari ini adalah "Tenanglah, aku beserta engkau." Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27 menceritakan para murid mengikuti Yesus naik ke perahu. Mereka telah melihat banyak mujizat, mendengar pengajarannya, dan hidup bersamanya. Tetapi ketika badai tiba dan ombak menghantam perahu, ketakutan menguasai mereka. Mereka berseru, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Yesus yang sedang tertidur bangun dan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu ia menghardik angin dan danau, dan semuanya menjadi teduh kembali. Saudaraku, inilah yang perlu kita renungkan dari renungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, mengikuti Yesus tidak berarti tanpa badai. Kita ketahui bahwa para murid berada di tempat yang sangat tepat, yaitu bersama Yesus. Namun badai tetap datang. Ini mengingatkan kita bahwa iman bukanlah jaminan hidup tanpa masalah. Justru badai sering muncul ketika kita berjalan bersamanya. Yang kedua, ketakutan seringkali menutupi kehadiran Allah. Badai membuat para murid itu lupa siapa yang sedang bersama mereka di perahu. Begitu juga dengan kita ketika masalah datang. Seringkali kita hanya melihat besarnya ombak atau besarnya masalah kita, bukan besarnya kuasa Tuhan yang menyertai kita. Yang ketiga, Yesus tidak hanya menenangkan badai di sekitar, tetapi juga di dalam hati kita. Yesus menegur angin, danau, dan juga iman para murid. Terkadang badai terbesar bukanlah keadaan di luar sana, tetapi kegelisahan diri kita sendiri, kekhawatiran yang berlebihan, takut akan masa depan, atau perasaan yang sendiri. Yang keempat, kuasanya nyata ketika kita berseru kepadanya. Yesus tidak menolak ketika para murid berseru memohon pertolongan. Ia langsung merespon. Demikian pula dengan hidup kita. Tuhan tidak menutup telinga ketika kita datang dengan hati yang takut dan rapuh. Saudaraku, mari kita merenungkan renungan firman Tuhan hari ini secara pribadi. Badai apakah yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Apakah kita melihat lebih besar badai itu daripada Yesus yang sedang menyertai kita? Beranikah kita mempercayakan kekhawatiran kita kepadanya? Dan marilah kita selalu berdoa. Ketika badai kehidupan datang, minta kepada Tuhan agar Tuhan mengajarkan kita untuk percaya dan tidak takut. Biarlah hati kita tetap tenang sebagaimana Tuhan memberikan ketenangan kepada angin dan gelombang di Danau Galilea itu. Tetaplah percaya bahwa Yesus kita selalu menyertai kita.